1. Pengertian sistem politik. Pengertian sistem politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai dasar kepada masyarakat, dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan politik tersebut. Menurut Dr. Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan, serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain, atau dengan negara dan hubungan negara. 2. Sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri, dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum, dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. 2. Demokrasi material. Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. 3. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. 3. Sendi pokok sistem politik demokrasi. Sendi pokok sistem politik demokrasi merupakan prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan dalam berpikir, bertindak, berperilaku dan lain sebagainya. Dalam sistem politik demokrasi di Indonesia, terdapat 7 sendi pokok antara lain, sebagai berikut. 1. Ide kedaulatan rakyat. Bahwa kedaulatan atau kekuasaan dalam negara demokrasi, berada di tangan rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat menjadi gagasan pokok dalam demokrasi, dan rakyat merupakan sumber kekuasaan bagi pemerintah. Dalam hal ini, rakyat memberi kekuasaan kepada wakil rakyat untuk melaksanakan tugasnya ketika menduduki lembaga legislatif dan eksekutif. Kedaulatan rakyat diperkuat dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Negara berdasar atas hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan dan perilaku rakyat maupun pemerintah harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh penerapannya adalah semua penduduk negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 3. Bentuk republik. Pemerintah negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik, di mana pemerintahan dilaksanakan secara demokratis untuk memperjuangkan kepentingan umum, yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Pemerintahan yang dijalankan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional demokratis, sehingga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diawasi dan dibatasi dengan ketentuan konstitusi tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
Dalam menjalankan suatu negara, atas segala tindakannya, pemerintahan harus mampu bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara moral. 6. Sistem perwakilan, di mana demokrasi yang dijalankan berupa demokrasi perwakilan oleh wakil rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem perwakilan, wakil rakyat harus amanat dalam menjalankan tugas yang telah diberikan rakyat selama menduduki pemerintahan. 7. Sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan dijalankan oleh presiden, yang merupakan penyelenggara negara tertinggi. 4. Mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Mekanisme merupakan bagian-bagian dalam suatu hubungan, yang tersusun menjadi satu kesatuan, yang dapat berproses untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan kegagalan. Dalam mekanisme sistem politik demokrasi memiliki komponen, yang dapat berpengaruh pada suasana kehidupan politik, yaitu 1. Suprastruktur politik, the governmental political sphere, lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara. 2. Infrastruktur politik, the social political sphere, lembaga kemasyarakatan. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam mekanismenya, sama-sama mempunyai peran dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Suprastruktur politik berperan sebagai perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang, sedangkan infrastruktur politik berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara langsung untuk rakyat, yang berupa lembaga pengawas pemerintahan. Sistem demokrasi yang diterapkan dalam negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam paham demokrasi Pancasila, bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup di Indonesia, yang perwujudannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat pada demokrasi Pancasila menjadi subjek, artinya, secara keseluruhan rakyat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan pembangunan bangsa dan negara secara efektif. Berikut merupakan pokok-pokok dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Negara kesatuan, yang memiliki prinsip otonomi yang luas dan pemerintah daerah memiliki hak otonomi pada setiap daerah yang dipimpin. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah presidensil, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dapat dipilih langsung oleh rakyat. Banyak negara berkembang atau baru, dengan tuntutannya ingin melaksanakan demokrasi dengan cepat, tapi banyak yang mengalami kegagalan karena tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Praktik politik yang terjadi malah menyimpang dan berbeda dengan cita-cita demokrasi yang diharapkan, sehingga proses demokrasi dapat berubah menjadi bencana. Ada kondisi yang diperlukan, agar demokrasi dapat berjalan dengan lancar di negara berkembang. Menurut David Bitam dan Kevin Boyle, 2000, ada 6 kondisi, sebagai berikut. A. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara. B. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. C. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara. D. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara khususnya masyarakat pemilih. E. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien. F. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi, yang berjalan dan secara khusus bersedia menawarkan pelatihan dan penyebarluasan praktik demokrasi yang baik dan kredibel. Sedangkan menurut Sorensen, 2003, diperlukan 5 kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi stabil, yaitu A. Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. B.
Terdapatnya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis. C. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi. D. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi. E. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif. Masa depan demokrasi di Indonesia pada dasarnya telah mendapatkan pijakan kuat dan keberhasilan Orde Baru. Selain itu juga terdapat peranan media massa yang semakin kuat dalam pendidikan politik dan kontrol negara. Tantangan demokrasi pada masa depan tergantung pada kebudayaan masyarakat, termasuk para pemimpin yang mendukung terhadap tradisi dan nilai demokrasi. Jika masyarakat dan institusi politik atau budaya dan struktur harus mampu berjalan bersama agar sistem politik demokratis terwujud. Sekian, terima kasih.